Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman ke-26. Qala al-muallifu rahimahullahu, penulis mengatakan, yakhrujul amru 'anil fawriyati ila tarakhi. Sighah amr atau perintah terkadang tidak menghasilkan wajibnya fawriyah, wajibnya disegerakan perbuatan. Namun menghasilkan tarakhi, bolehnya menunda. Jadi pada asalnya amr itu menghasilkan wajibnya disegerakan, harus segera disegerakan. Tapi terkadang tidak. Misaluhu, contohnya, qada'u ramadhana fa innahu ma'murun bihi. Contohnya kasus mengqadha puasa Ramadan. Mengqadha puasa Ramadan itu diperintahkan. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka gantilah di hari yang lain. Perhatikan di sini ada fa'iddatun. Ini adalah masdar yang menggantikan fi'il amr. Sehingga di sini ada amr, perintah untuk mengganti di hari yang lain. Lakin dallat dalilu ala annahu litarakhi. Namun terdapat dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya mengqadha puasa Ramadan itu boleh ditunda, tidak harus segera. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana yakunu alayya as-shaumu min Ramadhana." Dahulu saya pernah punya hutang puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'bana. Dan aku tidak mampu untuk mengqadhanya sampai akhirnya datang bulan Sya'ban. Itu 1 bulan sebelum Ramadan selanjutnya. Wadzalika limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena aku sibuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Aisyah menunda mengqadha puasa Ramadan berbulan-bulan. Bahkan sampai bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan selanjutnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari beliau. Berarti ini boleh. Walau kana at-ta'khiru muharraman ma uqirrat alaihi Aisyah radhiyallahu anha. Andaikan menunda mengqadha puasa Ramadan itu diharamkan, maka tentu perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha ini tidak akan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan bahwasanya amr tidak selalu bermakna fauriyah, wajib untuk disegerakan, namun terkadang boleh tarakhi. Maka kesimpulannya, pada asalnya, amr itu menghasilkan fauriyah, menghasilkan wajibnya untuk disegerakan, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bolehnya tidak disegerakan, bolehnya ditunda. Kemudian, ma la yatimmu al-ma'muru illa bihi. Perkara-perkara yang diperintahkan, yang tidak bisa sempurna, tidak bisa diselesaikan, kecuali dengan adanya perkara lain. Idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi 'ala syai'in kana dzalika syai'u ma'muran bihi. Kalau terlaksananya sebuah perkara yang diperintahkan, yaitu tawaqqaf 'ala, bergantung pada syai'in, pada perkara lain, maka si perkara lain ini juga menjadi perkara yang ma'muran, juga menjadi perkara yang diperintahkan. Atau dengan kata lain, kalau ada suatu perkara yang diperintahkan oleh syariat, dan untuk menyelesaikan, melaksanakan perkara ini butuh suatu sarana, maka si sarana ini juga diperintahkan untuk dilakukan dalam syariat. Fa in kana al-ma'muru bihi wajiban kana dzalika syai'u wajiban. Ketika suatu perkara itu hukumnya wajib dalam syariat, maka sarana untuk melaksanakannya juga ikut wajib. Wa in kana al-ma'muru bihi manduban kana dzalika syai'u manduban. Ketika suatu perkara itu mandub, disunnahkan,
maka sarana untuk melaksanakannya juga disunnahkan. Misalul wajibi, contoh perkara yang wajib. Satrul aurati, yaitu menutup aurat. Menutup aurat hukumnya wajib. Fa idza tawaqqafa ala syira'i thawbin, kana dzalika syira'u wajiban. Ketika menutup aurat itu, sarananya adalah membeli baju, membeli pakaian. Maka membeli pakaian sebagai sarana untuk menutup aurat, hukumnya juga menjadi wajib. Wa mithalul mandubi, contoh perkara yang sunnah, yaitu at-tatayyubu lil jumu'ati, menggunakan minyak wangi untuk berangkat sholat Jumat. Hukumnya sunnah. Fa idza tawaqqafa ala syira'i thibin, kana dzalika syira'u manduban. Ketika untuk bisa melaksanakan sunnah pakai minyak wangi di hari Jumat, itu harus membeli minyak wangi. Maka membeli minyak wangi tersebut juga menjadi sunnah. Wa hadzal qa'idatu fi dhimni qa'idati a'amma minha. Dan kaidah-kaidah di atas ini masih termasuk dalam cakupan sebuah kaidah yang lebih umum. Wahia, yaitu kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Hukum sarana itu sesuai dengan hukum tujuan. Fawasailul ma'murati ma'murun biha. Sehingga sarana-sarana untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan dalam syariat, maka sarana-sarana tersebut juga statusnya diperintahkan dalam syariat. Wa wasailul manhiyati manhiyun anha. Dan demikian juga sarana-sarana kepada perkara-perkara yang dilarang dalam syariat, maka sarana-sarana tersebut ikut dilarang juga dalam syariat. Hukum sarana sama dengan hukum tujuan. Ya, kemudian kita masuk pada bab yang baru, halaman 28. Yaitu bab an-nahyu, tentang larangan. Ta'rifuhu, definisi an-nahyu atau larangan adalah an-nahyu qaulun yatadammanu talabal kaffi an wajhil isti'la'i. An-nahyu atau larangan adalah perkataan yang mengandung tuntutan untuk menahan diri dari sesuatu. Ala wajhil isti'la'i, dari pihak yang lebih tinggi. Wisighatin makhsusatin, dengan bentuk lafaz tertentu. Hiya al-mudhari'u al-maqrunu bila an-nahiyati, yaitu fi'il mudhari' yang bergandengan dengan la nahiyah. Ini definisi nahi. Nahi adalah perkataan yang mengandung tuntutan untuk menahan diri dari sesuatu, atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi dengan bentuk lafaz tertentu. Mithlu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan juga jangan mengikuti orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Surat Al-An'am ayat 150. Perhatikan di sini ada wala tattabi'. Tattabi'u itu adalah fi'il mudhari'. Namun di depannya itu terdapat huruf la nahiyah, sehingga menjadi la tattabi'. Jangan ikuti. Ya, maka ini adalah bentuk nahi. Nahi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi jangan. Contohnya dalam ayat ini jangan ikuti. Maka ini nahi, larangan. Fa kharaja bi qaulina qaulun al-isyaratu. Dari definisi di atas tidak termasuk qaulun, yaitu al-isyarah. Isyarah bukan qaulun. Sedangkan nahi dan juga amr itu harus berupa qaulun. Qaulun artinya perkataan. Fala tusamma nahyan wa in afadat ma'nahu. Isyarah atau isyarat tidak disebut sebagai nahi, tidak disebut sebagai larangan, walaupun terkadang maknanya adalah larangan. Seperti misalnya kalau seseorang itu meletakkan jari telunjuknya di bibir sebagai isyarat kepada orang lain untuk jangan berisik. Maka perbuatan demikian, meletakkan jari telunjuk di bibir, ini tidak disebut nahi, walaupun maksudnya adalah untuk nahi.
Fakharaja biqaulina talabul kaffi al-amru li'annahu talabu fi'lin. Dalam definisi di atas tidak termasuk talabul kaffi, menuntut untuk menahan diri atau menuntut untuk meninggalkan sesuatu. Maka tidak termasuk di sini al-amru, perintah. Karena perintah adalah talabu fi'lin, menuntut untuk melakukan sesuatu. Wa kharaja biqaulina ala wajhil isti'la'i al-iltimasu wad-du'a'u wa ghairuhuma. Dan dalam definisi di atas tidak termasuk dalam perkataan ala wajhil isti'la'i, dari pihak yang lebih tinggi, yaitu al-iltimasu wad-du'a, negosiasi dan ajakan. Karena negosiasi dan ajakan ini tidak dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi, tapi pihak yang setara, yang sepadan. Mimma yustafadu minan nahi bil qara'ini, yang mana bentuk-bentuk seperti ini, iltimas dan doa, negosiasi dan ajakan, itu baru dimaknai sebagai nahi kalau ada qara'in, kalau ada indikasi-indikasi lain. Wa kharaja biqaulina bi sighatin makhsusatin hiya al-mudhari'u ila akhirih. Madalla ala talabil kaffi bi sighatil amri. Dan tidak termasuk dalam definisi di atas pada perkataan bi sighatin makhsusatin hiya al-mudhari'i dan seterusnya, yaitu semua bentuk lafaz yang menunjukkan talabul kaffi, tuntutan untuk menahan diri atau meninggalkan sesuatu, namun bi sighatil amri, dengan bentuk lafaz perintah. Mislu, contohnya da', tinggalkan. Maka ini bukan nahi, ini amr. Kalau nahi itu pakai la nahiyah, la kadza wa kadza, jangan lakukan ini dan itu. Kalau ini da', tinggalkan, atau utruk, tinggalkan, ini amr. Atau kuffa, tahan, ini juga amr, bukan nahi. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Fa inna hadhihi wa in tadammanat talabal kaffi lakinnaha bi sighatil amri. Karena kata-kata di atas, walaupun memang maknanya mengandung makna talabul kaffi, tuntutan untuk menahan diri atau meninggalkan, namun lafadznya adalah lafadz amr. Fatakunu amron la nahyan. Maka kata-kata tersebut termasuk amr, bukan termasuk nahi. Waqad yustafadu talabul kaffi bi ghairi sighatin nahyi. Dan terkadang ada bentuk nahi, larangan, tapi tidak dengan sighatun nahi, tidak dengan bentuk lafaz larangan. Mithlu, contohnya, an yusafa al-fi'lu bit-tahrimi awil hadri awil qubhi. Ketika suatu perbuatan disifati dengan hukum haram, atau hadar terlarang, atau qubh tercela. Au yudhammu fa'iluhu, atau dicela pelakunya. Au yurattabu ala fi'lihi iqabun, atau orang yang melakukannya diancam dengan sebuah hukuman. Au nahwu dzalika, atau semisalnya. Kemudian kita lihat catatan kaki nomor 1. Allaqa fadilatu syekhi al-muallif rahimahullahu ta'ala biqaulihi. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, penulis kitab ini, memberikan komentar atau memberikan penjelasan tambahan. Beliau katakan, silakan dibuka di halaman 29 bagian bawah. Misalu ma wusifa al-fi'lu bit-tahrimi. Contoh perbuatan yang disifati dengan hukum haram. Qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala katakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Maka perkataan haram riba, Allah haramkan riba, ini menunjukkan nahi. Menunjukkan bahwasanya riba itu dilarang. Wa mithalu wasfuhu bil qubhi. Contoh perbuatan yang disifati dengan keburukan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thamanul kalbi khabithun. Hasil penjualan anjing adalah kotor. Khabith, kotor. Menunjukkan bahwasanya tidak boleh atau terlarang jual beli anjing. Wa mithalu dzumma fa'iluhu. Contoh perbuatan yang dicela pelakunya. Qauluhu bi'sa.
Itu setiap hadis yang Nabi katakan dengan ucapan bi'sa, sungguh buruk orang yang melakukan ini dan itu. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'sa ta'amu ta'amul walimah, yud'a ilaihi al-aghniya wa yutraku al-masakin. Seburuk-buruk makanan adalah makanan di acara walimah, yang mana ketika itu diundang orang-orang kaya, tapi orang-orang miskin tidak diundang. Hadis sahih riwayat Muslim. Di sini ada kata-kata bi'sa, buruk. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan demikian itu terlarang. Hanya mengundang orang-orang kaya saja dan tidak mengundang orang-orang miskin. Wa mithalu ma ruttiba ala fi'lihi iqabun. Contoh perbuatan yang mana orang yang melakukannya diancam dengan hukuman. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka telah memakan api neraka ke dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke neraka sa'ir. Surat An-Nisa ayat ke-10. Di sini perbuatan memakan harta anak yatim secara zalim diancam akan masuk neraka. Maka ini menunjukkan nahi, menunjukkan larangan memakan harta anak yatim secara zalim. Ya, ini bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.